Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rumania. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Perbankan Syariah 3C Politeknik Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya pengembangan diri. Pengembangan diri merujuk pada aktivitas untuk meningkatkan talenta, potensi, keahlian, kesadaran, dan kemampuan seseorang untuk menyadari cita-cita dan menciptakan kekayaan. Singkatnya, segala hal yang dilakukan oleh kita untuk meningkatkan kemampuan diri dan prospek dalam hidup. Secara umum, kedewasaan individu dibentuk oleh pengalaman dan situasi dari lingkungan terkait, misalnya keluarga, tetangga, dan sekolah selama bertahun-tahun. Kemudian, motivasi individu untuk mengembangkan diri dipicu oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pengembangan diri itu sendiri merupakan sebuah proses sepanjang usia karena ketika suatu kebutuhan di level tertentu terpenuhi dengan memuaskan, maka kebutuhan untuk pemenuhan akan kepuasan itu juga meningkat. Di level profesional, hal ini dimanifestasikan sebagai keinginan untuk berada di posisi atas dalam kompetensi atau keinginan untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Keinginan ini bisa berbentuk keinginan untuk bertambah penghasilan, pindah tempat tinggal ke tempat yang lebih nyaman, atau juga menawarkan produk bisnis yang lebih berkualitas. Keinginan ini merupakan kekuatan untuk mendorong diri berkembang dan berproses lebih baik lagi. Dan pengembangan diri merupakan aspek penting dalam hidup di mana setiap individu berjuang untuk mendapatkannya dengan cara yang berbeda. Nah, manfaat pengembangan diri dalam hidup kita adalah yang pertama, yaitu visi pribadi yang lebih jelas. Pengembangan diri membuat kita bisa memiliki visi hidup menuju masa depan yang lebih jelas, yaitu memiliki ide atau gagasan yang jelas. Misalnya, di mana kita berada dalam waktu 6 bulan ke depan atau 2 tahun ke depan, mengetahui target dan tujuan dalam kehidupan, memudahkan kita membuat rencana bagaimana meraih goals yang kita tetapkan. Yang kedua yaitu mengasah keahlian. Belajar dan tumbuh merupakan pilar dari pengembangan diri. Kedua hal itu membantu kita mengasah keahlian dengan berfokus pada pengembangan area kelemahan dalam diri melalui belajar suatu keahlian secara formal, merefleksikan masa lalu, dan belajar dari pengalaman atau melalui aktivitas membaca dan monitoring. Yang ketiga yaitu ruang untuk bersinar. Pengembangan diri membuat kita mengenali beberapa talenta tersembunyi yang kita miliki. Talenta adalah suatu hal yang kita kuasai dengan baik dan kita bisa mengetahui kita memiliki talenta ketika kita melakukan suatu hal dengan santai, merasa nyaman, bisa bekerja sendiri tanpa pengawasan, dan ketika kita mengevaluasinya, kita bisa membuat catatan yang membantu kita melakukan hal tersebut dengan lebih baik lagi. Yang keempat, kunci penting kebahagiaan. Pengembangan diri akan membuahkan kebahagiaan yang lebih banyak lagi bagi diri kita. Pengembangan diri membantu kita menentukan arah dan tujuan hidup dengan lebih tertata dan jelas. Harapan dan pengalaman dalam perjalanan yang kita lalui akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Jika kita bahagia, maka kebahagiaan itu akan menular pada orang lain. Begitulah hukum alam yang berlaku. Nah, di era globalisasi seperti ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa persaingan dunia kerja akan semakin ketat ke depannya. Sekarang, kita bukan hanya bersaing sesama manusia, tetapi kita juga bersaing sama mesin. Ditambah lagi, sekarang dunia kerja menganut budaya hustle culture. Maksudnya apa? Maksudnya, hanya mereka saja yang mampu melakukan pengembangan diri yang dapat memiliki peluang untuk meraih karir impian mereka. Beberapa tujuan dari pengembangan diri di antara lain yang pertama, yaitu memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengembangkan diri dan mengekspresikan potensi diri. Yang kedua, mengupdate kemampuan keahlian dan pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas diri dalam bekerja. Kemudian yang keempat, membantu kita untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat terjadi. Selanjutnya yaitu membentuk kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja.
Nah, selanjutnya yaitu contoh dari pengembangan diri. Orang bijak itu pernah berkata bahwa kesuksesan adalah saat peluang bertemu dengan persiapan. Jadi tidak mungkin kita sukses dengan hanya mengharapkan peluang tapi tidak mempunyai persiapan. Nah, untuk itu kamu perlu melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan potensi terbaik yang ada pada diri kita. Tidak susah kok. Misalnya kita bisa mencoba contoh-contoh pengembangan diri seperti berikut ini. Yang pertama yaitu mengambil kursus atau workshop. Nah, dengan cara mengambil kursus atau workshop adalah contoh pengembangan diri yang bisa kita lakukan. Karena saat ini tidak susah untuk menemukan kursus atau workshop. Ada berbagai platform yang menyediakannya. Biayanya juga lebih terjangkau. Nah, dengan mengambil kursus, kita jadi bisa update skill dan mengetahui keterampilan lain apa yang masih bisa kita asah dan dapat menunjang pekerjaan kita. Dengan mengambil kursus, kita jadi bisa update skill dan mengetahui keterampilan lain apa yang masih bisa kita asah yang dapat menunjang pekerjaan kita. Kursus juga melatih kemampuan kita dalam berkomunikasi di depan banyak orang yang tidak kita kenal. Kemudian, cara yang kedua yaitu bergabung dengan sebuah komunitas atau beberapa komunitas. Karena komunitas itu sangat menguntungkan, karena kita bisa melakukan kegiatan positif. Kita juga bisa membangun relasi dengan orang-orang yang ada dan belajar hal-hal baru dari mereka. Nah, bergabung di komunitas juga contoh dari pengembangan diri yang pas jika kita selama ini adalah seseorang yang pemalu dan sulit berinteraksi di lingkungan sosial. Di komunitas, kita akan bertemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda namun mempunyai visi yang sama dengan kita. Kemudian yang ketiga yaitu cobalah mencari tantangan. Nah, contoh dari pengembangan diri lainnya adalah dengan mencari tantangan. Caranya adalah jangan berpuas diri. Tantang diri kita untuk bergerak lebih jauh dari hari ini. Kemudian buatlah target untuk menempa diri. Hal ini akan membuat kita tertantang untuk melakukan segala hal. Tapi pastikan target tersebut realistis dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai memasang target yang di luar kemampuan kita. Hal ini bukan membuat diri kita berkembang, malah justru tersiksa. Apabila ingin meningkatkan target, coba lakukan bertahap seiring dengan kemampuan diri kita. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan interpersonal. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Ada banyak kemampuan diri yang bisa kita asah dan pertajam. Misalkan dari segi kepemimpinan, problem solving, juga pengetahuan tentang karir yang kita jalani. Kesadaran juga penting ditingkatkan. Ini artinya kita tahu dan pandai menilai kebutuhan dan masalah yang muncul. Seperti kata orang, hidup adalah perjalanan penuh dinamika, namun jangan lupa bahagia. Jadi pengembangan diri merupakan aspek penting dalam hidup yang memberikan banyak manfaat, waktu, dan energi yang dicurahkan untuk mengembangkan diri dan tidak pernah akan sia-sia. Hal itu akan kembali pada kita sebagai bagian dari strategi pengembangan diri kita sendiri. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya pengembangan diri bagi kita. Karena di zaman era globalisasi seperti ini, perkembangan zaman itu akan semakin meningkat. Kita bersaing bukan hanya sesama manusia, tetapi juga dengan mesin. Nah, maka dari itu pengembangan diri kita itu sangat penting untuk kita lakukan agar kita bisa menata hidup kita ke depannya seperti apa. Nah, sekian dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.